Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Irwan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Bintang. Beliau merupakan salah satu rekan guru atau guru kelas di sekolah saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, sehat-sehat. Pada hari ini Pak, kita akan melaksanakan proses praobservasi. Dalam proses ini nantinya sebelum kita melakukan proses observasi itu, kita harus mengadakan praobservasi, di mana dalam hal ini itu akan lebih bisa mempersiapkan Bapak bisa mempersiapkan diri, kemudian bisa mempersiapkan pembelajaran yang lebih mantap, kemudian bisa semaksimal mungkin kepada murid. Nah, adapun tujuan supervisi itu Pak, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak. Dan kenapa kita harus lakukan percakapan praobservasi ini Pak? Yaitu sebagai persiapan awal sebelumnya, sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelasnya, sehingga pembelajaran bisa lebih mantap dan lebih maksimal kepada peserta didik. Nah, sebelumnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak tentang proses praobservasi ini. Nah, pertanyaan pertama saya Pak, yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini? Oke baik Pak, jadi untuk materi nantinya kan materinya adalah pertumbuhan perkembangan makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya di situ Pak, yaitu melalui video pembelajaran siswa dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Kemudian siswa dapat mengetahui berbagai macam tanaman dan cara perkembangbiakannya dengan tepat. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini yang ingin capai ada dua ya Pak, tadi dua tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Pak, yaitu kira-kira area pengembangan yang mana yang ingin Bapak kembangkan pada proses pembelajaran kali ini? Kalau untuk area pengembangan dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya Pak, saya kira ada dua yang akan saya kembangkan nantinya, yaitu yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan itu Pak. Kemudian pada keterampilannya, yaitu siswa dapat menggambar poster tentang salah satu contoh tumbuhan vegetatif dan generatif Pak. Ya, sangat menarik ya Pak, area pengembangannya dari segi pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, yaitu bagaimana dengan rencana pembelajarannya Pak, dari segi model pembelajaran, metode, dan strategi yang Bapak akan gunakan? Kalau untuk strategi pembelajaran di sini nantinya Pak, yaitu tentu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak, dengan sosial emosional, kemudian tentu akan juga kami bagi menjadi diskusi kelompok. Jadi ada metode kelompok nantinya Pak. Kemudian selain metode diskusi kelompok, ada juga observasi nantinya Pak. Jadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, metodenya ada kerja kelompok juga ya Pak. Ya, itu kan bisa mengembangkan kreativitas anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Akan seperti apa itu media pembelajarannya bentuknya? Jadi kalau media pembelajaran di sini nantinya saya akan menggunakan slide, beberapa gambar Pak, kemudian video pembelajaran, dan yang paling menarik nanti akan
kita gunakan juga lingkungan sekitar untuk media pembelajaran, di mana nantinya anak-anak bisa mengamati secara langsung tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, Pak. Sangat menarik Pak menurut saya ini Pak. Pasti peserta didik akan sangat tertarik dengan media pembelajaran berbasis IT itu, kemudian tidak melupakan juga tentang lingkungan sekolah yang memang benar banyak sekali bisa dijadikan media pembelajaran. Kemudian Pak, pertanyaan saya selanjutnya yaitu jenis penilaian apa yang kira-kira Bapak akan gunakan pada pembelajaran ini? Kalau untuk penilaiannya di situ Pak, tentu ada 3 aspek yang akan kami nilai dalam pembelajaran nantinya, yaitu yang pertama sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikapnya di sini saya akan melakukan observasi terhadap sikap dan komitmen serta kedisiplinan murid dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, Pak. Kemudian pada penilaian pengetahuan, yaitu mereka dapat menunjukkan pemahaman tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian pada aspek keterampilannya, yaitu siswa mendemonstrasikan keterampilan menulis, berbicara, dan penyajian gambar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi ada 3 ya Pak tadi. Jenis penilaiannya itu penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Betul, Pak. Nah, selanjutnya Pak, setelah saya tadi mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya telah dijawab oleh Bapak. Nah, kira-kira proses pembelajaran itu akan dilakukan kapan ya Pak? Insya Allah hari Senin yang akan datang, Pak, kita akan melaksanakan. Insya Allah. Baiklah Pak, dalam proses nanti saya akan datang ke kelas Bapak, mencatat dan melihat proses yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Setelah itu kita akan mengadakan sedikit perbincangan lagi, yaitu pada tahap pasca observasi, di mana pada tahap itu nanti Pak akan ada ibu pengajar praktik juga yang mendampingi kita. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kali ini Pak, saya masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Kalau yang saya dapat dalam percakapan hari ini, Pak, sangat luar biasa, yaitu saya lebih memahami poin-poin yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya, Pak. Artinya saya dengan diskusi kita hari ini, saya merasa lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran hari Senin mendatang. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini, telah berbincang-bincang tentang pada tahap praobservasi ini. Sampai jumpa lagi Pak di tahap observasi dan tahap pasca observasi nantinya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Demikianlah percakapan praobservasi tadi dengan Bapak Lintang. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya, yaitu pada tahap observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dan doanya dipimpin oleh Ananda Wahyu. Silakan. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui video pembelajaran, anak-anakku dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Contoh tumbuhan vegetatif adalah misalnya wortel, lobak, dan singkong.
Sediakan contoh tumbuhan interaktif, misalnya padi dan jagung. Nah, anak, kalian sekarang tentunya sudah memahami apa itu perkembangbiakan tumbuhan dan apa saja jenis perkembangbiakan tumbuhan itu, bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan, dan kalian juga pasti bisa untuk menyebutkan contoh-contoh tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya masing-masing. Anak-anak, silakan kalian mencari contoh lain. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang video yang baru saja kita lihat? Saya Pak. Silakan, Asmi. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji tunas dan umbi. Oke, tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji, tunas, dan umbi. Bagus sekali, Nak. Dan baik anak-anakku, jadi sebelum kita lanjut, saya akan kembali kelompokkan sesuai dengan pengelompokan yang kemarin dan sesuai dengan minat anak-anak itu sendiri, yaitu kinestetik, audiovisual. Silakan berkelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan, Nak. Ya. Kemudian seperti halnya pada materi sebelumnya, yaitu yang kinestetik bisa mengamati langsung, boleh di luar mengamati tumbuhan atau tanaman yang ada. Kemudian anak-anakku yang audiovisual itu bisa mencari melalui media yang ada, bahkan boleh mengakses di YouTube atau di internet seperti itu. Kemudian adapun nanti tugasnya memberikan gambaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menjelaskan kembali dengan bahasa yang sederhana. Kemudian untuk produk pembelajaran kita, yaitu anak-anakku saya minta menggambar poster tentang salah satu contoh tumbuhan vegetatif dan generatif di kertas yang akan dibagikan nantinya. Semuanya mengerti? Oke, bagus. Baik anak-anakku, jadi kita istirahat sejenak, kita berhenti sejenak, dan saya akan putarkan musik. Semuanya fokus mendengarkan, matanya boleh ditutup, kemudian dengarkan baik-baik alunan musik yang ada. Semuanya mendengarkan musiknya tadi? Semuanya dengar? Oke. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang Anda rasakan, apa yang anak-anakku rasakan setelah mendengarkan musik tadi? Wahid, silakan Nak Wahid. Saya merasa tenang. Oke. Merasa lebih tenang dan fokus. Ada yang lain yang bisa? Sama. Sama lah ya. Lebih tenang setelah mendengarkan musik dan lebih fokus dengan pembelajaran. Dan sekarang sebelum lanjut kita tepuk semangat lagi. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. bagus, luar biasa. Oke. Nah sekarang Bapak Guru akan memberikan LKPD. Silakan anak-anakku nanti
nanti mencari informasi sesuai dengan keinginannya. Boleh mencari informasi melalui media, kemudian boleh keluar langsung mengamati, kemudian nanti hasilnya kita tuliskan dan akan dipresentasikan di atas. Oke, baik, anak-anakku, jadi silakan salah satunya mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Mulai dari kelompok ini, Wahyu, silakan nak. Silakan. Perkembangbiakan alami tumbuhan, spora atau umbi. 1. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Bagus, terima kasih nak. Oke, silakan dulu. Selanjutnya kelompok, silakan di depan bisa dipresentasikan nak. Silakan. Darna. Perkembangbiakan dari tunas. Contohnya, contoh bebek, pisang, bambu. Saya tadi sudah memberikan beberapa emoji kepada anak-anakku, dan sekarang silakan memilih di salah satu emoji yang telah diberikan untuk mewakili perasaan anak-anakku sekarang. Silakan, semuanya angkat. Angkat, menghadap ke depan. Wah, bagus. Semuanya senang dan bahagia. Bagus. Baik anak-anakku, siapa yang bisa memberikan refleksi atau kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan nak. Wahyu. Tuhan menghasilkan oksigen untuk pernapasan sebagai kebutuhan sandang, pakaian, sebagai kebutuhan pangan, makanan, sebagai kebutuhan papan, tempat tinggal. Bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, baik anak-anakku, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini, dan kita akan ketemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pada kesempatan ini, maaf saya kembali meminta maaf untuk hadir di tempat ini guna untuk tindakan lanjutan daripada proses supervisi akademik. Sebelumnya Pak, kita sudah melaksanakan proses pra-observasi, kemudian saya juga sudah mengamati Bapak mengajar di kelas. Nah, selanjutnya pada tahap ini kita akan melakukan itu pasca observasi. Pada kesempatan kali ini Pak, juga kita menghadirkan pengajar praktik saya dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sopeng, Ibu Gusnawati. Pada kesempatan ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Dari pertanyaan ini merupakan bentuk-bentuk daripada tindak lanjut nantinya yang bisa Bapak lakukan, atau ada juga beberapa hasil pengamatan saya daripada tahap observasi kemarin Pak. Baiklah Pak, pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran kemarin di kelas Bapak? Baik Pak, oke. Jadi
Kalau perasaan saya merasa cukup puas Pak dengan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan, karena telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi proses pembelajaran sesuai dengan apa yang dilaksanakan dan dilakukan sebelumnya, Pak. Kemudian Pak, dari beberapa strategi yang dilakukan, apakah menurut Bapak strategi tersebut sudah sesuai dengan yang seharusnya Bapak lakukan di kelas tersebut? Terkait dengan strategi, menurut saya sudah sangat sesuai Pak dan berjalan dengan baik, di mana tidak ada hambatan dan tujuan bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan seperti itu. Kemudian dari segi tujuan pembelajaran kemarin Pak, menurut Bapak apakah sudah semuanya bisa mengcover atau bisa tercapai semuanya? Untuk tujuan pembelajaran secara keseluruhan sudah tercapai, walaupun mungkin masih ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran ke depan. Ya, kemarin ada 2 ya Pak tujuan pembelajaran. Nah selanjutnya Pak, kira-kira hal-hal yang ingin dipertahankan dalam proses pembelajaran tersebut, kemudian jika misalnya ada hal-hal yang harus diperbaiki oleh Bapak, kira-kira seperti apa itu Pak? Kalau menurut saya, hal yang ingin saya pertahankan dalam hal ini yaitu pengelompokan siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Adapun hal yang ingin saya tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya yaitu saya akan banyak speaking yang lebih menarik lagi untuk memberikan motivasi kepada siswa. Mengumpulkan sesuai dengan bakat dan minatnya, kemudian ingin memperbanyak speaking pada pembelajaran lebih seru lagi ya Pak. Ya. Kemudian Pak, dari hal-hal yang ingin diperbaiki tadi, kira-kira kapan itu Pak Bapak ingin memperbaiki hal tersebut? Untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya akan saya perbaiki kekurangan tersebut dengan belajar dari pengalaman pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin. Tetap semangat Pak untuk pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, kemudian bisa lebih memperbaiki dalam proses pembelajaran. Pak, sebagai kesimpulan, pada dari hasil pengamatan saya kemarin Pak, secara keseluruhan itu proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan rancangannya, mulai dari menyampaikan tujuan pembelajaran, adanya ice breaking, kemudian pengelompokan murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Secara keseluruhan sudah bagus Pak. Sedikit catatan kecil dari saya, mungkin cuma dari segi alokasi waktu Pak, bisa lebih memanfaatkan waktunya agar bisa lebih maksimal lagi Pak. Mungkin cuma itu dari saya Pak. Secara keseluruhan mantap semuanya. Baiklah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ibu pengajar praktik juga terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Dari hasil pasca observasi ini, menurut saya sudah sampai di sini. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.